Halo semua, jumpa lagi dengan Yo Sinau. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat gambar skematik rangkaian elektronika menggunakan software Eagle ya. Jadi software ini biasanya saya gunakan untuk membuat layout elektronika yang saya cetak di papan PCB untuk rangkaian elektronika saya. Jadi sebelum kita buat layoutnya itu kan kita buat rangkaian skematiknya ya supaya kita tahu peletakan komponen untuk buat jalur layout PCB-nya nanti. Oke, langsung saja supaya tidak lama-lama kita akan mulai mengerjakan rangkaian skematiknya. Sebelum itu, skematik rangkaian elektronika yang saya akan buat di sini adalah rangkaian power supply non simetris dengan input tegangan positif dan negatif saja atau ground ya. Dan ini nanti pakai trafo non CT. Jadi nanti trafonya ini itu akan saya ganti dengan input 2 pin ya. Jadi dengan 2 input pin di sini nanti. Jadi trafonya tidak ditampilkan di software Eagle-nya. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini ada tampilan awalnya ya, tampilan awal dari software Autodesk Eagle. Kemudian untuk memulai pengerjaan, diklik File, kemudian dipilih New, dan pilih Schematic. Oke ya, jadi di sini sudah muncul lembar kerjanya ya. Di sini adalah lembar kerja yang kita gunakan untuk menempatkan komponen yang kita pilih dan merangkainya nanti ya. Di sini ada menu-menu atau tool yang berguna sekali untuk mengambil atau menyambungkan komponen nantinya. Oke, langsung saja kita lihat gambarnya di sini ya. Di sini gambarnya yang pertama, di sini ada 2 pin input di sini nanti, kemudian disambung dengan dioda bridge ya, rangkaian dioda bridge. Nanti untuk di Eagle-nya saya akan buat berbeda dengan ini ya bentuknya. Jadi langsung saya buat persegi begitu, tapi sambungnya tetap sama seperti ini nanti. Kemudian setelah ada dioda bridge nanti ada kapasitor elko, kapasitor biasa yang non polar, kemudian ada IC regulator dan kapasitor non polar lagi. Terus kemudian ada resistor dan LED, ini digunakan sebagai indikator bahwa rangkaian ini sedang menyala atau bekerja. Dan kemudian terakhir ada outputnya ya. Oke, langsung saja kita akan buka kembali di softwarenya. Oke, yang pertama kita akan cari pin inputnya ya. Pin input, jadi kita tambah di add parts dulu ya. Jadi kita siapkan dulu semua komponennya sebelum kita rangkai ya. Jadi komponennya kita ambil semua, tadi ada apa aja ya. Jadi yang pertama kita butuh pin. Oke, untuk pin inputnya kita pilih wired pad ya. Kemudian kita ambil yang agak besar karena untuk kabel ya. Jadi untuk kabel dari trafonya jadi kita agak besar. Kita pilih ini. Oke, kita klik. Jadi klik kiri untuk meletakkan komponen ya. Klik kiri. Kemudian kita masih dengan komponen yang sama ya. Jadi masih dengan komponen yang sama. Sekali teman-teman klik komponen itu akan tetap aktif ya. Jadi supaya nggak aktif, teman-teman nanti harus klik ESC. Jadi kembali lagi ke pemilihan komponen seperti ini. Ya, jadi ini ditekan ESC. Oke, selanjutnya kita akan pilih dioda ya. Dioda itu berarti ada di D, kita ke atas di diodes. Ya, diodes. Jadi ini software ini itu
lumayan akurat dalam menentukan kaki-kaki komponennya, ukurannya ya, dibanding dengan software yang lain. Misalkan dengan Proteus itu kan juga bisa dibuat simulasi, juga bisa dibuat layout. Cuma kalau untuk layout Proteus tidak recommended ya, lebih recommended di Eagle ini. Oke, kita pilih dioda. Sekarang kita pilih dioda yang akan kita pakai sebagai rangkaian penyarah, yaitu dioda 1N4004 ya. Kita klik OK. Oke, jadi kita klik, kita letakkan 4 diodanya. Oke. Setelah itu kita tekan SC. Setelah dioda ada komponen elko ya, kapasitor elko. Jadi untuk kapasitor elko itu kita pilih di RCL. Ya, ini kita sembunyikan lagi supaya enggak banyak gini ya, kita sembunyikan lagi saja. Kita sekarang cari di RCL. Nah, RCL. Kemudian ini ada banyak pilihan nih, CEU, CTRIM, CUS. Nah, untuk kapasitor yang jenis polar atau elko itu tulisannya CPOL ya. Jadi ini adalah kapasitor elko. Ya, jadi CPOL EU sama US ini sebenarnya sama saja, yang membedakan hanya simbolnya saja. Jadi simbol Eropa dan yang bawah ini adalah Amerika. Jadi beda simbolnya, tapi fungsinya sama ya. Saya di sini akan pakai simbol Eropa ya. Kemudian saya akan pilih kapasitor elko yang tepat untuk rangkaian saya. Jadi sebelum teman-teman memilih kapasitor elko di sini di skematik itu, jika misalkan teman-teman di sini ingin membuat layout dari rangkaian skematik ini, maka kalian harus pastikan ukuran dari komponen itu sesuai dengan ukurannya di sini ya. Ukuran diameternya di sini. Diameter dari kapasitornya. Jadi pastikan teman-teman sesuai ukurannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memakai kapasitor elko yang ukurannya 2200 mikrofarad misalkan, teman-teman pakai diameter 5 mm ya, pasti kurang besar ya. Jadi di sini teman-teman harus mengukurnya. Oke, kita akan cari yang sesuai ya. Kalau tadi ukurannya kita lihat di sini 470 mikrofarad. Kita lihat 470 mikrofarad ukurannya ya. Berarti diameternya kita bisa pakai 10 mm sudah cukup ya. Jadi 10 mm sudah cukup. Ini udah 1 cm ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya ada kapasitor nonpolar. Ya, jadi selanjutnya ada kapasitor nonpolar atau kapasitor biasa. Kita kembali tekan ESC. Kita cari kapasitor yang nonpolar. Nah, karena kita pakai model Eropa, ini juga kita harus pakai model Eropa. Oke, kita cari ukurannya 0,1 tadi ya. Oke, kita pilih yang paling populer saja di sini ya. Yang ini 2,5 x 5 mm. Kemudian kita taruh di sini. Oke, kemudian kita sekarang cari IC regulator ya. Kita klik langsung 78 di sini. Kita langsung keluar. Oh, salah. Kita klik regulator. Nah, keluar ya. Jadi nanti kalau yang di atas tadi itu kita menggunakan, kalau yang positif, tegangan positif itu kita menggunakan IC 78 ini ya. Nah, ini 78 kan ada dua ini di sini, 78
biasa sama 78 SMD. Kalau yang SMD itu untuk komponen-komponen yang kecil, kalau yang 78 ini untuk komponen-komponen DIP yang biasa ya. Oke, kita pilih yang paling banyak popularitasnya ya. Oke. Kemudian kita taruh di sini. Oke, setelah itu kita tekan SC lagi. Dan selanjutnya kita cari kapasitor lagi, kapasitor nonpolar. Jadi kita hapus dulu di sini. Kita kembali ke RCL. Pilih CEU. Dan kita pilih yang ini. Oke. Oke. Kita tekan SC lagi dan kita sekarang cari resistor ya, resistor itu letaknya juga di sini di RCL ya. Kita cari di sini ya REU. Nah, ya ini ada ukurannya ya. Kita pilih yang 7,5 gridnya. Kita klik OK. Nah, ini kan masih horizontal. Nah, kita bisa rotate dengan cara jangan diklik dulu, jangan diklik kiri dulu, kita klik kanan untuk merotasinya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu, setelah yakin tempatnya di situ, klik kiri. Oke, yang selanjutnya kita ambil LED sebagai indikator nyalanya ya. Tuh LED bisa dicari di sini di L. Nah, ini ada LED. Kemudian kita pilih di sini ya LED. Nah, di sini ada pilihan di sini, LED yang 3 mm, LED yang 5 mm. Ya, kita pilih yang 5 mm saja. Kemudian klik OK. Oke, di sini kita putar lagi, klik. Nah, oke, terakhir kita ambil lagi yang pin untuk outputnya. Ini kan pin input ya, kita butuh pin output di sini. Kita bisa copy ya, bisa kita copy yang ini dua ini ke arah sini. Caranya bagaimana? Ini kita klik copy dulu, kemudian kita klik komponennya ya, klik komponen, klik kiri. Nah, setelah kita klik kiri, geser, hadapkan ke arah sebaliknya dengan klik kanan. Nah, kemudian kita klik kiri. Oke, kemudian kita copy lagi, klik kiri. Oke, kalau sudah seperti ini, semua komponen sudah siap ya. Kalau kita lihat dengan gambar tadi, semua komponen sudah siap. Selanjutnya tinggal kita rakit saja. Oke, sekarang kita akan mulai merakitnya. Untuk mulai menyambungnya, kita bisa klik net terlebih dahulu ya, net. Kemudian kita sambungkan dulu. Jadi untuk menyambungkannya, teman-teman harus lihat dulu lingkaran warna hijau. Kalau lingkarannya enggak hijau, berarti itu belum berada di titiknya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini harus hijau gini ya. Nah, harus hijau gini. Kemudian klik kiri, geser sampai ada lingkaran hijau lagi. Nah, baru klik kiri lagi. Ya. Jadi kita akan sambung seperti ini semuanya. Oke. Kemudian ini kita sambung ke sini. Oke. Ini kita langsung saja sambung ke sini. Oke, ini ke atas.
Oke, yang titik di sini tuh namanya junction ya. Junction itu menandakan bahwasanya ini sama ini tuh terhubung ya. Oh, ada yang salah garisnya ya. Ada yang salah di sini ya. Jadi saya akan hapus dulu nih. Jadi untuk menghapus garis di sini, kita klik delete. Terus klik garisnya. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke net ya. Tidak ada yang salah di sini. Jadi harusnya yang ini kita geser dulu. Klik move, kita geser ini agak ke atas. Ya. Oke, kita klik net sekarang. Oke, kita klik di sini. Ini sama, ini di sini. Nah, terus yang ini. Ini di sini. Iya, seperti ini ya. Jadi garis ini sama ini tuh nggak nyambung. Karena nggak ada junctionnya di tengah sini ya. Beda dengan ada junctionnya. Yang ada junction, titik hubungnya ini berarti terhubung. Oke, selanjutnya ini. Kita move dulu, ini agak ke atas. Oke. Garis lagi. Oke, kita move dulu ini lurus di sini supaya agak bagus ya. Agak bagus. Oke. Kemudian kita net lagi. Kita hubungkan. Oke ya. Jadi inilah gambar yang kita buat menggunakan software Autodesk Eagle ya. Jadi untuk gambarnya tadi, gambar awalnya seperti ini ya. Jadi yang trafo, input trafo tadi kita ubah dengan pin ya. Pin itu yang ini. Ya, kita ubah dengan pad ya atau pin ya. Kita ubah dengan pad. Nah, ini nanti fungsinya untuk memasukkan kabel dari trafo dan ini nanti fungsinya untuk menyalurkan ke perangkat elektronik yang butuh dialiri oleh daya dari rangkaian ini ya. Oke. Jadi demikian tutorial membuat rangkaian skematik menggunakan Eagle ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang butuh referensi serupa. Sampai jumpa di video selanjutnya.